Bab 2433 Labirin Hantu. Namun, Lin Tian tersenyum saat dia melihat bayangan hitam. Ya, aku berjanji padamu bahwa aku akan mengampuni hidupmu, tetapi muridku tidak setuju. Setelah melihat Lin Tian seperti itu, sosok tanah liat bayangan hitam segera menjadi cemas. Ya, aku. Lin Tian memandang Mei Yansui. Ya, terserah kamu. Kemudian, dia menatap sosok hitam itu dan berkata, ya, aku sudah mengatakannya sebelumnya, jangan memprovokasi tuanku. Jika tidak, konsekuensinya akan mengerikan. Nona, lihat. Anda sudah baik-baik saja. Bagaimana? Sosok hitam itu mencoba membujuknya, tetapi dia hanya tertawa dan berkata, mengapa tidak apa? Mengapa kamu tidak membiarkanku pergi? Aku akan mendengarkanmu mulai sekarang. Sosok tanah liat bayangan hitam itu bingung, sementara Mei Yohan, setelah mendengar ini, tertawa dan berkata, jika kamu menyebabkan aku terjebak selama ribuan tahun, bagaimana kamu bisa mengatakan ini? Ini. Saya diperintahkan oleh seseorang. Bayangan hitam itu berbicara dengan cemas, tetapi Mei hanya berkata, ya, aku tidak peduli, karena kamu menjebakku, dan kamu hanya memiliki dirimu sendiri untuk melakukannya setiap hari, betapa menyakitkannya itu? Lalu apa yang harus aku lakukan untuk menenangkanmu? Bayangan hitam itu menjawab dengan muram, sementara pikiran dingin yang menggoda sejenak sebelum berkata, ini sangat sederhana. Bagaimana? Sosok hitam itu menatap Mei Yuhan dengan rasa ingin tahu, sementara Mei Yu tertawa dingin dan berkata, jikamu sangat luar biasa, jadi aku membunuhmu. Sayang sekali, tapi karena kamu telah menyakitiku, aku harus menghukummu apapun yang terjadi. Silakan. Aku akan membiarkanmu mengalami rasa sakit jiwamu. Charm tertawa menyeramkan, dan sosok hitam itu memiliki firasat buruk. Kangen. Pada saat ini, pesona dingin memadatkan aura mengerikan dan menghantam patung tanah liat bayangan hitam. Setelah meningkatkan kekuatannya, patung tanah liat bayangan hitam mengeluarkan jeritan yang mengental darah. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Sementara Mei Yansui berbicara, dia mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatannya. Adapun bayangan hitam, dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Namun, dia sangat kesakitan sehingga dia kehilangan kesadaran. Namun, setelah bangun, Mei Yansui menyiksanya dengan segala macam cara. Setelah setengah hari, patung tanah liat bayangan hitam itu benar-benar berubah bentuk oleh siksaan Mei Yansui dan berkata, Nona, lihat aku seperti ini. Mei Yansui berpikir sejenak dan berkata, baiklah, aku akan membiarkanmu pergi untuk saat ini. Terima kasih, Nona. Lin Tian, yang menonton dari samping, tersenyum tak berdaya. Mei Yansui berlari ke sisi Lin Tian dan bertanya, Guru, bagaimana? Kamu benar-benar tidak ingin membunuhnya? Lin Tian bertanya, sementara Mei Yu menghela nafas dingin, meskipun dia menjebakku, membuatku tinggal di istana hantu begitu lama, tapi tidak peduli apa, aku masih baik-baik saja. Selain itu, dia bahkan menunggu kedatanganmu. Kamu dalam suasana hati yang sangat baik. Lin Tian tersenyum tak berdaya, sementara bayangan hitam di samping gemetar, sangat takut membuat marah Lin Tian dan Mei Yu. Mei Yansui tersenyum dan berkata, ayo pergi. Setelah Lin Tian mengatakan itu, dia meninggalkan ruang kecil bersama mereka berdua. Ketika mereka kembali ke tepi pantai, Lin Tian berkata kepada pria bayangan hitam itu, pimpin jalan. Apa? Jalan apa? Pria bayangan hitam itu tidak mengerti, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, bayangan hitam itu adalah orang yang menyuruhmu berurusan dengan muridku, di mana dia bersembunyi? Apakah kamu benar-benar pergi? Lin Tian berkata, pimpin jalan. Baiklah. Ketika bayangan hitam memikirkan identitas Lin Tian, dia tidak berani banyak bicara dan hanya bisa memimpin Lin Tian ke depan. Beberapa hari kemudian, mereka bertiga muncul sekali lagi di sebuah gunung kecil. Dari kelihatannya, tidak ada yang istimewa dari gunung ini. Jadi, Mei Yansui bertanya dengan rasa ingin tahu, di mana ini? Ini disebut Bukit Hantu, dan ada lorong di atas. Itu menuju labirin hantu tempat orang itu berkultivasi. Labirin hantu? Ketika Mei Yansui mendengar nama ini, dia merasa itu sangat aneh. Namun, sosok tanah liat bayangan hitam itu menjawab dengan anggun, ya, labirin hantu, tempat di mana sangat sedikit orang yang berani pergi. Mei Yansui bertanya-tanya, apa latar belakang orang itu? Nyonya istana labirin hantu. Mengapa dia ingin berurusan denganku? Mei Sen tidak bisa mengerti, tetapi patung tanah liat hitam itu juga tidak bisa mengerti, aku juga tidak tahu. Mei Yansui curiga, tetapi Lin Tian berkata, baiklah, berhenti bicara dan cepat pimpin. Sosok hitam itu hanya bisa memimpin jalan dengan patuh, tidak berani berhenti sesaat pun.
Setelah beberapa saat, dia tiba di puncak gunung. Kemudian, dia melihat jembatan gantung di tepi tebing. Jembatan gantung mengarah ke awan, dan tidak mungkin untuk mengetahui kemana arahnya. Mei Yansue melangkah maju, melihat ke jembatan dan bergumam, jembatan ini benar-benar istimewa. Kalian ikuti aku nanti, jangan berkeliaran, kalau tidak kamu akan tersesat. Pria bayangan hitam itu berjalan ke jembatan dan memperingatkan mereka berdua. Mei Yansue hanya bisa diam-diam mengikuti sementara Lin Tian berjalan ke samping. Adapun bayangan hitam, dia berkata, ya ada binatang hantu yang menjaga di depan kita, itu hanya mengenalmu sebagai orang yang dikenalnya. Jika orang asing lewat, itu akan mengusir mereka, jadi tunggu, kalian berdua, ikuti di belakangku, aku akan memikirkan cara untuk menipunya. Lin Tian tidak mengatakan apa-apa. Adapun bayangan hitam, dia hanya bisa menarik napas dalam-dalam dan terus berjalan ke depan. Beberapa saat kemudian, mereka bertiga melihat cahaya api, dan secara bertahap, garis besar bayangan muncul. Ketika mereka mendekat, mereka melihat bahwa itu adalah singa yang memancar api. Singa itu tegak, dan terlihat sangat aneh saat berdiri jongkok. Pria lumpur bayangan hitam itu mengerutkan kening, lalu terus bergerak maju, sampai mereka hampir sampai. Pria lumpur bayangan hitam berkata kepada singa api, ya tentang itu, aku ingin membawa keduanya untuk melihat nyonya. Saya tidak mendapat pemberitahuan. Binatang hantu itu lugas, jelas ingin menolak mereka berdua. Sosok tanah liat hitam hanya bisa melanjutkan, jika kami benar-benar memiliki masalah yang harus ditangani. Bahkan jika ada sesuatu yang tidak bisa kamu lakukan. Bayangan hitam mulai panik, dan Yuhan yang menawan mulai berteriak, jika kami akan pergi, apa yang bisa kamu lakukan? Binatang hantu itu menoleh, matanya berkobar dengan api, dan segera terbang langsung menuju Mei Hanyi. Mei Hanyi, di sisi lain, tidak mau kalah, dan segera melepaskan ki yang sangat dingin, yang berbenturan dengan dua jenis kekuatan dengan suara Lihong. Binatang hantu itu segera menjadi waspada dan merangkak. Ia menatap Mei Yu dengan marah dan berkata, ya haruskah kita berperilaku mengerikan di labirin? Ketika aku bertindak liar, kamu bahkan tidak tahu di mana kamu berada. Mei Yuhan berkata dengan jijik, tetapi binatang hantu itu masih memarahi dirinya sendiri ketika melihat Mei Yu, jika kamu benar-benar mencari kematian. Dengan itu, binatang hantu itu menerkam, dan charm gale sekali lagi melepaskan ki dingin. Ketika lawan membuka mulutnya, nyala api raksasa langsung menerkam charm gale, menyebabkan ki dingin menghilang, lalu tiba di depan charm gale, matanya menyemburkan api. Di sisi lain, Lin Tian meraih Mei Yuhan dan mundur ke samping, menghindari serangan binatang hantu itu. Binatang hantu itu menatap Lin Tian, ya apakah kamu ingin mati juga? Biarkan yang lain bermain denganmu. Setelah Lin Tian selesai berbicara, dia langsung melepaskan naga hantu Tuoba. Ketika naga hantu Tuoba keluar dan melihat bahwa itu dari domain hantu, dia segera terbang ke udara dengan gembira. Bayangan hitam di samping juga tercengang. Namun, ketika binatang hantu itu merasakan aura luar biasa naga hantu Tuoba, ia mulai bergetar. Bab 2439 Aula Master Kaisar Hantu Aula. Setelah Kaisar Hantu Pembakaran menjadi semakin sombong, auranya menjadi semakin ganas. Setelah itu, dia tertawa keras dan berjalan selangkah demi selangkah, seperti orang gemuk yang telah makan sampai kenyang. Sosok hitam itu menyerangnya lagi, tetapi dengan teriakan keras dari Kaisar Hantu terbakar, lumpur di sosok itu hancur. Bayangan hitam itu terkejut. Dia sekuat itu? Ya, sekuat itu. Kaisar Hantu Pembakaran ini sangat sombong, dan ketika bayangan hitam itu menjadi cemas, dia melihat ke arah Lin Tian. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan terburu-buru. Lin Tian sama sekali tidak khawatir, tetapi Kaisar Hantu Pembakar ini menatap Lin Tian dan tertawa aneh. Jika kamu tidak terburu-buru, jangan bilang kamu masih punya cara untuk menghadapiku. Mungkin begitu. Lin Tian menatap Kaisar Hantu Pembakaran sambil tersenyum. Namun, Kaisar Hantu Pembakar mendengus, ya kau tidak tahu tempatmu. Setelah mengatakan itu, Kaisar Hantu Pembakaran meraung, dan kemudian aliran kekuatan menghantam tubuh Lin Tian. Kekuatan itu sangat kuat, lagi pula, dia adalah Kaisar Hantu. Namun, Lin Tian masih berdiri di sana. Dia bahkan tidak terlempar, hanya jiwanya yang terkena. Bagaimana ini mungkin? Kaisar Hantu Pembakar terkejut, matanya menunjukkan ketakutan yang aneh. Ayo, kita lanjutkan.
Lin Tian berkata kepada Kaisar Hantu Pembakaran sambil tersenyum, yang membuat Kaisar Hantu Pembakaran menggertakkan giginya karena marah. Baiklah, aku pasti akan membiarkanmu mati. Dengan itu, Kaisar Hantu Pembakar menggunakan kekuatan penuhnya dan dengan gila menyerang Lin Tian. Namun, Lin Tian masih ada di sana, membiarkan lawan menyerang dengan bebas. Dan Kaisar Hantu Pembakaran ini telah menyerang untuk sementara waktu, berpikir bahwa ia dapat dengan mudah menangani Lin Tian. Tetapi sesuatu yang tidak terduga terjadi. Lin Tianxie tertawa, "Ya, apa yang kamu hayalkan?" Kaisar Hantu Pembakar tercengang, kau. Apakah ada cara lain?" Lin Tian bertanya lagi, sementara Kaisar Hantu Pembakaran mulai mundur dan terbang maju karena takut. Namun, bayangan hitam itu hanya menggoda. Orang ini benar-benar pengecut. Mei Yansue berkata, bertarung melawan tuanku sama saja dengan mencari kematian." Namun, Lin Tian mengumpulkan pikirannya dan tersenyum, baiklah, ayo pergi." Keduanya segera mengikuti jejak Lin Tian, dan setelah Kaisar Hantu Pembakaran berlari kembali, dia membawa sekelompok Kaisar Hantu lainnya. Dia berpikir bahwa dengan begitu banyak Kaisar Hantu, selama mereka bekerja sama, mereka pasti akan dapat menangkap Lin Tian. Ketika para Kaisar Hantu ini melihat bahwa Lin Tian hanyalah seorang Kaisar abadi, mereka semua menertawakan Kaisar Hantu Pembakaran. Beberapa bahkan berkata, Kaisar Hantu Pembakaran, apakah ini ahli yang kamu bicarakan? Kaisar Hantu Pembakar, apakah kamu tidak bersikap berlebihan? Kamu benar-benar kalah dari Kaisar Abadi." Menghadapi ejekan dari orang-orang ini, meskipun Kaisar Hantu Pembakar merasa tidak puas di dalam hatinya, dia tidak punya pilihan. Selain itu, dia berkata kepada seorang pria tua yang relatif lebih tua, "Tuan, Anda adalah kepala aula Kaisar Hantu kami. Anda seharusnya dapat melihat betapa mengerikannya dia." Namun, Hallmaster dari Ghost Emperor Hall ini memandang Lin Tian dari atas ke bawah. Namun, dia tidak bisa melihat betapa menakutkannya Lin Tian. Sebaliknya, dia menatap Lin Tian dan berkata, "Nak, aku adalah Hallmaster dari Ghost Emperor Hall, Gu Feng. Aku tidak peduli apakah namamu Gu Feng atau apapun namamu. Aku hanya ingin tahu, bisakah kau berbicara mewakili gunung hantumu? Apa maksudmu?" Gu Feng menatap Lin Tian dengan bingung, tetapi Lin Tian berkata, 1. Aku ingin kau melepaskan Raja Hantu. 2. Aku ingin kau melakukan sesuatu untukku. 3. Aku ingin menemukan Raja Hantu. Bagi mereka, ketiga kondisi ini tidak mungkin. Lebih jauh, Gu Feng mengejek Lin Tian, "Bocah, menurutmu siapa dirimu? Kamu bahkan berani bernegosiasi denganku? Tidak bisakah? Omong kosong. Menurutmu di mana aku? Kamu berani membuat masalah sebagai Kaisar Abadi?" Gu Feng tiba-tiba menjadi dingin dan berteriak. Para Kaisar Hantu itu juga mulai berteriak, tetapi Lin Tian tidak menanggapi mereka dengan serius. Sebaliknya, dia berkata, "Jikalau begitu aku akan menantangmu sampai kamu setuju." "Apa? Tantang kami?" Orang-orang ini saling memandang, dan Lin Tian tertawa aneh. Benar, aku ingin menantang kalian semua." Para Kaisar Hantu itu menjadi marah, masing-masing dari mereka tidak senang, tetapi Kaisar Hantu Pembakar itu malah berkata kepada Gu Feng, "Tuan, pertahanannya sangat kuat, tidak mungkin untuk melukainya. Kau hanya seorang Kaisar Abadi, dan kau masih mengatakan padaku bahwa kau sangat kuat? Apakah otakmu terisi air?" Gu Feng berkata dengan nada meremehkan, sementara Kaisar Hantu Pembakaran berkata dengan muram, apa yang kukatakan semuanya benar. Hentikan omong kosongmu. Awasi dengan saksama." Setelah Gu Feng selesai berbicara, dia memerintahkan yang lain, pergi ke sana dan urus dia. Beritahu dia di mana kita berada." "Ya." Orang-orang ini segera mengelilingi Lin Tian dan ingin mencabik-cabiknya. Namun, Lin Tian tersenyum pada mereka. Datang?" Tanpa berkata sepatah kata pun, para Kaisar Hantu itu segera mulai menyerang, sementara sosok hitam di belakang mereka menarik napas dalam-dalam. "Tuan, Anda benar-benar tidak sederhana." "Tuanku bukanlah seseorang yang bisa diganggu oleh kucing dan anjing ini," kata Mei Yansue dengan nada mengesankan. Namun, setelah Kaisar Hantu menyerang Lin Tian dan mengetahui bahwa mereka tidak dapat melakukan apapun padanya, mereka mengerutkan kening dan mencoba lagi, tetapi hasilnya sama saja. Gu Feng mulai merasa ada sesuatu yang salah, dan semua Kaisar Hantu mundur, mengeluh kepada Gu Feng. "Tuanku, itu tidak akan berhasil." "Tuan, anak ini tampaknya memiliki semacam harta sihir pertahanan."
jika ada harta karun ajaib, maka singkirkanlah. Setelah selesai berbicara, Gu Feng melompat maju dan tiba di depan Lin Tian. Dia mengulurkan telapak tangan, berniat membunuh Lin Tian. Setelah Gu Feng dipukul, dia mulai berteriak. Semua orang terkejut dan mengelilingi Gu Feng untuk menanyakan apa yang terjadi. Ekspresi Gu Feng berubah, namun dia segera tenang dan menatap Lin Tian. "Bocah, siapa kamu sebenarnya?" Lin Tian tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan bayangan hitam itu mengancam. Dia adalah Lindi yang mengguncang seluruh domain hantu 10.000 tahun yang lalu. Lindi. Semua kaisar hantu ketakutan, bahkan Gu Feng berkata dengan linglung, bagaimana ini mungkin? Percaya atau tidak, kalian telah merasakan kekuatannya. Orang-orang ini saling memandang dengan cemas. Pada saat yang sama, mereka ketakutan. Lin Tian menatap mereka dan berkata, 3 syarat, apakah kalian setuju? Para kaisar hantu ini tentu saja tidak setuju, dan Gu Feng menggertakkan giginya. Enak, aku tidak peduli siapa kamu, tetapi ketika kamu datang ke gunung hantu kami, kamu harus mendengarkan kami. Lin Tianxie tertawa, kami akan mendengarkanmu? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu memiliki kualifikasi untuk melawanku? Gu Feng tertegun sejenak sebelum berkata, coba saja, dan kamu akan tahu. Setelah selesai berbicara, Gu Feng memberitahu semua orang untuk merapal mantra kaisar hantu, dan mantra kaisar hantu membutuhkan tubuh jiwa yang berbeda. Itulah sebabnya mereka memanggil gunung hantu, jenderal hantu, dan pelayan hantu. Setelah mereka dipanggil, para kaisar hantu ini tidak menahan diri dan langsung menyerap energi mereka, sementara para jenderal hantu dan utusan semuanya memarahi dengan keras. Namun, orang-orang ini adalah kaisar hantu. Mereka hanya bisa mengutuk, tetapi tidak bertindak gegabah. Begitu saja, setelah beberapa saat, Gu Feng dan yang lainnya menjadi agresif. Masing-masing dari mereka penuh percaya diri dan bahkan berpikir mereka dapat dengan mudah mengalahkan Lin Tian. Namun, Lin Tian tertawa, tidak peduli seberapa banyak kamu berubah, itu tidak akan memengaruhiku sama sekali. Tidak ada efek sama sekali. Wah, apakah kamu terlalu sombong? Aku tidak gila. Aku hanya mengatakan kebenaran. Kata-kata Lin Tian membuat para kaisar hantu marah. Mereka bergegas maju dan bersiap untuk menyerang Lin Tian lagi. Bab 2440 Kondisi Pembicaraan. Mereka awalnya mengira bahwa mereka dapat dengan mudah menghadapi Lin Tian dengan teknik Kaisar Iblis, tetapi yang tidak mereka duga adalah bahwa serangan mereka tampaknya tidak berpengaruh pada Lin Tian. Tidak peduli apapun, mereka tidak dapat menghancurkan jiwa Lin Tian. Kepala aula, Gu Feng, tampak serius dan sangat gugup. Akhirnya, dia berkata, gunakan teknik penyegelan gunung hantu. Ya. Semua kaisar hantu mundur ke samping dan mulai melantunkan mantra. Sebuah pusaran besar muncul di atas kepala Lin Tian. Pusaran ini menumbuhkan tali yang melilit Lin Tian dan mengangkatnya. Para kaisar hantu sangat gembira, tetapi Mei hanya terkejut, apa ini? Terhadap pertanyaan ini, pria bayangan hitam itu juga ingin tahu, tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, tidak buruk. Kamu bahkan dapat menemukan teknik penyegelan semacam ini. Setelah melihat Lin Tian masih bisa tertawa, Gu Feng mengejeknya. Bocah, begitu seni penyegelan ini terkunci, lupakan saja tentang melarikan diri. Teknik penyegelan itu memang sangat kuat. Namun, jika dipecah, maka tidak akan ada apa-apanya. Kata Lin Tian. Kaisar hantu ini merasa bahwa Lin Tian sedang bercanda dan Gu Feng mengejeknya. Kau bisa menghancurkannya jika kau mau? Kau pikir kau siapa? Lin Tian memejamkan matanya dan kemudian melewati rantai itu, membuat semua orang tercengang. Gu Feng menjadi pucat karena ketakutan. Ini, apa yang terjadi? Ketika Lin Tian muncul lagi, dia sudah berdiri di depan semua orang dan tertawa. Sedangkan aku baru saja mempelajari semacam teknik menusuk jiwa. Aku tidak hanya bisa melewati penghalang jiwa, aku juga bisa menggunakan teknik penyegelan semacam ini. Orang-orang ini tidak mengerti, tetapi Lin Tian tahu bahwa teknik menusuk jiwa dapat menembus banyak seni hantu dan seni jiwa, jadi dapat dikatakan segel ini tidak berguna melawannya. Gu Feng berteriak kepada orang banyak, mundur. Perintah-perintah ini ditarik kembali, dan Lin Tian berkata tanpa daya, mundur lagi? Pria bayangan hitam itu melangkah maju dan memuji, tuanku, Anda sungguh kuat. Jangan menyanjung mereka lagi, cepatlah dan temukan mereka, kata Lin Tian. Dan bayangan hitam itu segera membawa Lin Tian maju bersamanya. Pada saat ini,
para jenderal hantu dan utusan hantu yang tersisa dari gunung hantu semuanya bersembunyi dalam ketakutan. Adapun para kaisar hantu, mereka telah melarikan diri kembali ke aula kaisar hantu. Di dalam aula kaisar hantu, Gu Feng bertanya kepada orang banyak, "Ya, apakah pintu aula ditutup?" "Sudah ditutup." Baru kemudian Gu Feng menghela napas lega. Ya, orang ini benar-benar tercela. Ketua balai, dia tidak mungkin benar-benar Lindi, kan? Siapa peduli siapa dia? Jika dia berani membuat masalah di gunung hantu kita, kita pasti akan menyelesaikannya. Kata Gu Feng dengan muram. Mendengar ini, seseorang berkata dengan muram, "Ya, tapi Hall Master, bahkan jika kita bergandengan tangan, kita tetap bukan tandingannya. Bagaimana kita harus menghadapinya?" "Tetaplah di sini dulu. Ketika dia tidak dapat menemukan kita atau masuk, dia secara alami akan pergi," kata Gu Feng tanpa malu-malu. Setelah semua orang mendengar strategi Gu Feng, mereka semua tiba-tiba menyadari sesuatu. Namun, hati Gu Feng menjadi serius untuk beberapa saat sebelum dia berkata, "Kalian tetaplah di sini. Aku akan pergi dan melaporkan hal ini kepada para tetua terlebih dahulu." "Ya?" Semua orang menjawab. Gu Feng berbalik dan berjalan melalui koridor menuju ruangan tersembunyi. Dia kemudian membuka cermin di ruangan itu. Di dalam cermin, semuanya gelap gulita, dan di dalam kegelapan itu, bahkan terdengar suara angin yang aneh. "Master Sekte!" Gu Feng berteriak ke dalam kegelapan. "Ada apa?" Sebuah suara datang dari kegelapan, dan Gu Feng berkata, "Ya, ada kaisar abadi di luar." Kemudian, "Dia mengalahkan kita." Gu Feng berkata dengan nada tertekan, tetapi suaranya terdengar sedikit tidak senang. "Seorang kaisar abadi mengalahkan kalian semua, kaisar hantu?" "Master Sekte, dia mengaku sebagai Lindi." Suara itu terkejut, Lindi?" "Benar." Gu Feng mengangguk, dan orang itu ragu-ragu sebelum bertanya, "Ya, apa lagi yang dia katakan?" "Mari kita janjikan 3 hal padanya." "Berbicara." Gu Feng menceritakan kisah itu berulang-ulang. Orang itu kemudian berkata dengan ekspresi serius, "Ya, ada apa dengan Raja Hantu yang ini?" Setelah Gu Feng menjelaskan semuanya, orang itu ragu-ragu sejenak. Raja Hantu dapat membantu Raja Hantu, melakukan sesuatu untuknya, atau menyelesaikannya, tetapi mengapa kamu mencari Raja Hantu kami? "Aku juga tidak tahu." "Biarkan aku bicara padanya." Orang itu tiba-tiba berkata, dan Gu Feng berseru, Master Sekte, kamu ingin berbicara dengannya?" "Kenapa? Ada masalah?" "Tapi dia sangat menakutkan. Untuk berjaga-jaga." "Aku adalah Raja Hantu yang bermartabat, mengapa aku harus takut padanya?" kata Master Sekte dengan nada meremehkan. Sementara Gu Feng ragu-ragu, "Lalu, bagaimana kita bisa bertemu dengannya?" "Kamu bisa membawa cermin ini." Gu Feng hanya bisa mengambil cermin itu dan menyimpannya sebelum meninggalkan area itu. Pada saat ini, Lin Tian berencana untuk menerobos pintu aula kaisar hantu ketika suara Gu Feng datang dari dalam. "Jangan merusaknya, aku akan keluar." Lin Tian sedikit terkejut, tetapi bayangan hitam itu bahkan lebih curiga. Takut? Bukan hanya bayangan hitam itu, pria yang menggoda dan dingin itu juga tertawa. Dia benar-benar mengambil inisiatif untuk mengakui kesalahannya. Pada saat ini, pintu aula utama terbuka dan para kaisar hantu menatap Lin Tian dengan ketakutan. Adapun Gu Feng, dia menatap Lin Tian, "Kami, Master Sekte, ingin berbicara denganmu." "Oh, begitukah?" Lin Tian tersenyum sambil menatap Gu Feng, yang mengeluarkan cermin dan membawanya di bahunya. Setelah beberapa saat, kegelapan menyelimuti dan suara angin bertiup dari cermin. Ada juga yang bertanya, "Kamu Lindi?" "Itu benar. Aku pernah mendengar namamu yang hebat sebelumnya. Namun, sekarang kau hanyalah seorang kaisar abadi. Karena itu, gunung hantu kami tidak takut padamu." Begitu ketua sekte membuka mulutnya, dia ingin menakut-nakuti Lin Tian dengan suaranya. Lin Tian tersenyum, "Kamu tidak takut padaku, lalu mengapa kamu masih berbicara padaku?" "Saya berbicara dengan Anda karena saya tidak ingin membuang-buang waktu. Saya juga ingin tahu apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan." "Oh, jadi, kamu di sini untuk menyetujui permintaanku? Mari kita lihat apa yang sedang kamu bicarakan dulu." Lin Tian tertawa setelah mendengar itu. "I1, Pangeran Guiyang." "Aku tahu itu."
mari kita bicarakan tentang posisi kedua dan ketiga. Kedua, aku meminta raja yang mengerikan datang untuk menyelidiki sesuatu, dan masalah ini adalah tempat-tempat di mana jiwa yang mati menghilang. Aku butuh tempat-tempat ini. Sekte Master bertanya dengan ragu, mengapa kamu mencari tempat di mana jiwa orang mati menghilang? Lin Tian menceritakan kisah tentang bagaimana Kaisar Agung Void membebaskan Raja Hantu kuno. Ketika Kaisar Hantu dan Master Sekte ini mendengar ini, mereka terkejut. Beberapa orang tergagap, Raja Hantu kuno. Master Sekte bahkan lebih terkejut lagi, tidak heran jiwa yang mati menghilang, semuanya tersegel dan terserap. Namun, Lin Tian tertawa dan berkata, ketiga, aku butuh gunung hantumu untuk menyerahkan Raja Hantu. Tuan Hantu yang mana? Kenapa? Pemimpin sekte waspada, dan Lin Tian mulai berbicara tentang dendam antara pihak lain dan dirinya sendiri. Mendengar ini, ketua sekte berkata dengan nada serius, di gunung hantu kita memiliki 3 orang bijak hantu. Selain aku, ada 2 orang bijak hantu lainnya, dan keduanya tidak pernah meninggalkan gunung hantu. Bagaimana mungkin dia bisa mempersulit orang-orangmu? Tidak, biarkan aku melihatnya dan aku akan tahu, kata Lin Tian Bing dingin. Bab 2441 Badai Kuat. Master Sekte kedua tentu saja tidak senang, dia menatap Lin Tian dan berkata, jika kamu terlalu banyak berpikir, itu tidak mungkin. Mustahil? Ya, kedua pantom ini belum pernah melihat orang luar, dan terlebih lagi, mereka tidak suka ada orang yang mengganggu mereka, kata Master Sekte. Namun, Lin Tian tertawa, sementara Master Sekte bertanya dengan bingung, apa yang kamu tertawakan? Saya berpikir, bagaimana jika saya bersikeras untuk pergi? Kaisar Hantu itu tidak pernah menyangka bahwa Lin Tian akan benar-benar melawan Master Sekte. Namun, Master Sekte tertawa, meskipun kamu kuat, mustahil bagimu untuk menemukan kedua Master Hantu itu. Aku mencarimu, tidak apa-apa. Setelah Lin Tian mengatakan ini, dia melambaikan tangannya dan cermin itu mendarat di tangan Lin Tian. Gu Feng terkejut, apa yang kamu lakukan? Saya ingin melihat di mana cermin ini terhubung. Lin Tian menatap cermin itu dan membenamkan kesadarannya di dalamnya. Master Sekte tersenyum dan berkata, aku tidak percaya kau bisa menemukan keberadaanku hanya dengan mengandalkan cermin. Coba saja dan kamu akan tahu. Setelah Lin Tian mengatakan ini, dia menutup matanya dan dengan cepat menemukan bahwa cermin ini terhubung ke ruang di sekitarnya. Jadi gunung hantu milikmu ini sebenarnya memiliki 2 lapisan dimensi. Mendengar tentang ruang berlapis ganda, semua kaisar hantu ini menunjukkan ekspresi aneh. Namun, Master Sekte terkejut, bocah, apa yang kau tahu? Lin Tian membuka matanya dan tersenyum, aku melihat ruang lain. Jadi, selama aku menerobos ruang pertama, aku akan bisa melihat ruang kedua. Master Sekte berkata dengan serius, teruslah bermimpi. Lin Tianxie tersenyum dan kemudian memadatkan beberapa kristal hantu untuk menyerang beberapa tempat. Lingkungan sekitar awalnya baik-baik saja, tetapi pada saat berikutnya, ruang lain tiba-tiba muncul dan menjadi gelap di mana-mana. Bukan hanya itu saja, di sekitar tempat itu juga banyak sekali hantu-hantu yang berkeliaran, semuanya tercengang. Sosok hitam itu terkejut, dan benar-benar ada ruang berlapis ganda. Melihat ini, semua orang tidak bisa mempercayai mata mereka. Namun saat ini, Mei Yansue melihat sekeliling dan berkata, mengapa tempat ini terlihat begitu aneh? Namun, Lin Tian tersenyum dan berkata, ruang seperti ini biasanya merupakan tempat dengan aura hantu yang sangat pekat. Selain itu, tempat ini tenang, tidak terganggu, dan cocok untuk kultivasi. Pada saat ini, sebuah bayangan muncul di langit, dan ketika para raja hantu melihatnya, mereka semua berkata dengan hormat, Master Sekte. Bayangan itu perlahan berubah menjadi seorang lelaki tua dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Dia menatap Lin Tian dan berkata, kamu benar-benar menerobos ruangku. Sudah kubilang. Kenapa kau tidak membiarkanku melihatnya, atau aku akan mencarinya sendiri? Lin Tian berkata terus terang. Sekte Master sangat marah hingga dia berkata dengan marah, kamu. Jika kau tidak ingin terlibat, lebih baik kau menyingkir. Jika tidak, jika aku melakukan sesuatu nanti, tidak masalah apakah kau Master Sekte atau bukan. Kata-kata Lin Tian mengejutkan para kaisar hantu itu. Apakah orang ini gila? Dia ingin melawan Master Sekte? Dia benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Tapi dia lindi.
Semua kaisar hantu ini mulai curiga. Pemimpin sekte berkata dengan sungguh-sungguh, semua orang mengatakan bahwa Lindi sangat kuat. Kalau begitu, aku akan bertarung denganmu. Dengan itu, kecepatan sekte master menjadi sangat cepat. Dia tiba di belakang Lin Tian dalam sekejap dan melancarkan serangan telapak tangan yang mendarat dengan keras di tubuh Lin Tian. Lin Tian terlempar sementara para kaisar hantu menjadi bersemangat. Beberapa dari mereka bahkan berteriak, Master Sekte sangat hebat. Kupikir Lindi kuat, tapi aku tidak menyangka dia begitu lemah. Master Sekte ini mulai melayang. Namun pada saat ini, Lin Tian muncul lagi dan tersenyum pada mereka. Ya aku memang tidak seberapa, tapi cukup untuk menghadapimu. Semua orang terkejut, terutama Master Sekte, yang menatap Lin Tian dengan aneh. Jikamu jelas. Apa yang terjadi padaku? Lin Tian menatapnya sambil tersenyum, sementara ekspresi Master Sekte berubah jelek. Baru ketika dia terbang keluar lagi, dia ingin berurusan dengan Lin Tian. Namun kali ini, Lin Tian sudah siap. Saat pihak lain muncul, virtual extinction milik Lin Tian sudah siap, dan langsung mengenai tubuh pihak lain. Sekte Master berteriak dan terlempar ke belakang sambil menatap Lin Tian dengan aneh. Kau? Bagaimana? Apakah kamu takut? Lin Tian menatap Master Sekte sambil tersenyum, sementara Master Sekte berkata dengan ragu, Jikamu jelas-jelas lemah, tapi kenapa? Seperti yang kukatakan, aku lemah, tapi aku cukup kuat untuk menghadapimu. Master Sekte tidak mau menyerah, jadi dia mencoba menyerang Lin Tian secara diam-diam. Tetapi dia malah terkena serangan virtual extinction milik Lin Tian. Hal ini membuat ketua sekte mulai khawatir, dan dia segera menghilang ke dalam kegelapan. Namun, suaranya masih ada di sana. Bocah, jangan berani-beraninya kau menemukan kami di sini. Apakah kamu berencana untuk mundur? Lin Tian tersenyum tak berdaya. Para kaisar hantu itu tidak pernah menyangka bahwa mereka, Master Sekte, akan benar-benar takut pada orang-orang ini. Master Sekte masih menakut-nakuti Lin Tian. Inak, kadang-kadang ada badai di tempat ini. Kalau kalian tidak pergi, tunggu saja kematian. Badai? Coba aku lihat. Lin Tian menemukan tempat untuk duduk dan benar-benar tidak ingin pergi. Adapun kaisar hantu itu, mereka takut dan ingin segera pergi, tetapi mereka tidak tahu harus kemana karena pintu masuk dimensi itu hilang. Oleh karena itu, Gu Feng melihat sekeliling dan memohon, Master Sekte, bagaimana kita bisa keluar? Sampah! Master Sekte langsung marah saat melihat mereka ingin melarikan diri, tetapi kaisar hantu tidak berdaya dan hanya bisa diam-diam memohon Master Sekte untuk mengampuni mereka. Akan tetapi, ketua sekte tidak menghiraukan mereka dan begitu saja. Setelah berlangsung beberapa saat, petir mulai bergemuruh dan suara angin makin keras. Para kaisar hantu ketakutan dan berkumpul bersama, dan bayangan hitam itu juga sedikit takut. Tuanku, ini. Kita tunggu saja. Lin Tian tampak sangat tenang, tetapi pria yang menggoda dan dingin itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Petir ini, jika mengenai jiwa, pasti akan sangat tidak nyaman. Ini seharusnya Ghost Thunder, mirip dengan guntur surgawi manusia. Selain itu, dari penampilannya, petir ini tebal dan seharusnya tidak lemah. Namun, Lin Tian tersenyum dan berkata, membunuh kaisar hantu sangatlah mudah. Melukai raja hantu bukanlah masalah. Apa? Sosok hitam itu terkejut, dan Mei hanya menarik napas dalam-dalam. Bukankah itu mengerikan? Memang sangat menakutkan. Namun, aku tidak takut. Sedangkan kalian semua, mengapa kalian tidak pergi ke tempatku dan bersembunyi untuk sementara waktu? Keduanya segera memasuki harta karun ajaib itu. Pada saat ini, sesuatu yang tak terduga terjadi saat sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya menyambar ke segala arah. Begitu kaisar hantu itu bersentuhan dengannya, mereka terbakar dan menjerit dengan menyedihkan. Beberapa kaisar hantu yang lebih lemah langsung jatuh ke tanah. Gu Feng berusaha sekuat tenaga untuk menghindar, tetapi guntur hantu itu terlalu cepat, menyebabkan mereka menjerit kesakitan. Sekte Master menatap Lin Tian karena ketika petir menyambar tubuh Lin Tian, sama sekali tidak berpengaruh padanya. Hal ini membuat Master Sekte mengumpat dalam hatinya, ini baik-baik saja. Bukan hanya Master Sekte, tetapi para kaisar hantu juga penasaran mengapa tidak terjadi apa-apa pada Lin Tian. Sementara Lin Tian melihat sekeliling sambil tersenyum dan berkata, ibadah ini sepertinya tidak terlalu parah. Mendengar itu, para kaisar hantu yang tersisa hampir menjadi gila. Sementara Master Sekte berkata dengan marah, tunggu, akan ada lebih banyak lagi nanti. Mendengar kata-kata itu lagi,
Para kaisar hantu ketakutan setengah mati, dan wajah Gu Feng sudah dipenuhi bekas luka. Hingga ke awan di langit, muncul sebuah petir raksasa, dan petir itu melesat di angkasa bak seekor naga raksasa. Apa? Apa benda ini? Seseorang berteriak, dan seseorang berkata dengan ketakutan, di mana kita harus bersembunyi? Bab 2442 Seorang pria dan seorang wanita. Pada saat berikutnya, naga raksasa itu menghantam tubuh semua orang yang hadir dengan suara gemuruh. Adapun orang-orang itu, mereka mulai berteriak dengan sedih. Beberapa dari mereka bahkan berubah menjadi abu di tempat. Namun, dia tidak terlalu peduli dengan Lin Tian. Dia hanya membiarkan petir naga raksasa itu menyambar dan membiarkannya berhenti. Lin Tian tersenyum dan berkata, "Ya, apakah ada hal lain?" Master Sekte terkejut, tidak apa-apa meski seperti ini. Saya memiliki banyak keterampilan. Jika Anda ingin mencoba, Anda dapat melanjutkan. Kata-kata Lin Tian membuat Master Sekte sangat tertekan. Namun, Lin Tian tersenyum dan berkata, jika tidak ada, maka giliranku. Apakah kamu masih bisa menghancurkanku? Sekte Master mendengus, dan Lin Tian tertawa dan berkata, di ruang ini, ada banyak hal baik, dan aku bisa memanfaatkannya. Gunakan? Master Sekte curiga, tetapi Lin Tian tersenyum aneh. Ia perhatikan baik-baik. Setelah mengatakan itu, Lin Tian melambaikan tangannya dan kilat naga besar itu muncul lagi di udara. Dan di bawah kendali Lin Tian, kilat itu tiba-tiba menyerang suatu arah. Boom! Saat petir mengenai tanah, sosok hitam itu terdorong keluar dan terlempar sambil berteriak keras. Lin Tian melompat dan menatap Master Sekte sambil tersenyum, "Kamu masih ingin mencoba? Kamu, bagaimana kamu bisa mengendalikan petir ini?" Pada saat ini, Master Sekte tidak dapat mengetahuinya tidak peduli seberapa keras dia berpikir, dan Lin Tian tertawa dan berkata, sudah kubilang, ada formasi di sekitar sini, dan selama aku mengendalikan formasi ini, aku dapat menggunakan kekuatan di dalamnya. Kau bisa menggunakannya? Pemimpin sekte terkejut, tetapi Lin Tian tertawa dan berkata, kau tidak percaya padaku? Aku akan membiarkanmu melihatnya lagi. Setelah Lin Tian berkata demikian, dia mengulurkan tangannya. Kilatan petir lain turun dari langit dan mendarat di tubuh ketua sekte. Master Sekte berteriak, cukup, berhenti. Baru kemudian Lin Tian berhenti dan menatap Master Sekte sambil tersenyum. Master Sekte menatap Lin Tian dengan muram. Kamu, apa yang kamu inginkan? Sangat sederhana. Aku ingin melihat dua pantom. Ketua sekte berkata dengan nada sedih, aku akan membawamu ke sana, tetapi mereka memiliki temperamen yang aneh. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu saat mereka dibersihkan. Pimpin saja jalannya. Lin Tian berkata tanpa rasa takut, sementara Master Sekte ini hanya bisa memimpin jalan dengan ekspresi tertekan. Setelah beberapa saat, mereka tiba di sebuah gua kecil. Begitu Master Sekte membawa Lin Tian masuk, suara wanita tua serak terdengar dari dalam. Siapa itu? Master Sekte itu berkata, pengasuhin, ada seseorang yang mencarimu. Mencariku? Ada apa? Wanita tua itu bingung. Pemimpin sekte tidak tahu harus berkata apa, jadi dia hanya bisa berkata, iya, itu sesuatu yang penting. Wanita tua itu semakin bingung, sampai sekte master membawa Lin Tian masuk, namun yang ada hanya seorang wanita tua. Namun, Lin Tian bingung, bagaimana dengan orang lain? Master sekte juga penasaran, di mana Pak Tua Gu itu? Tetua Gu ada urusan, aku sedang sibuk. Orang cabul itu menatap Master Sekte dan Lin Tian dan berkata. Master Sekte kemudian menatap Lin Tian. Ini, apa yang kau cari? Tidak, dia seorang pria. Mungkin Pak Tua Gu ini. Mata dingin Lin Tian berkilat, tetapi ketua sekte berkata, jika itu dia, maka aku tidak akan dapat menemukannya. Bagaimanapun, dia selalu muncul dan menghilang tanpa jejak. Oh, kau benar-benar tidak bisa melihatnya? Ya, sama sekali tidak. Pemimpin sekte mengangguk. Lin Tian menatap Nenek Qin, yang berkata, jangan menatapku, sepertinya aku tidak tahu kemana dia pergi. Lin Tian bertanya setelah berpikir sejenak, kapan dia biasanya kembali? Sulit untuk mengatakannya. Nenek Qin tidak dapat menjaminnya, jadi Lin Tian hanya bisa melihat ke arah ketua sekte. Pergi dan suruh seseorang menyelidiki lokasi jiwa yang mati itu dan serahkan padaku. Aku akan menunggu Raja Hantu itu di sini.
Hah? Master Sekte tercengang dan Lin Tianbing bertanya dengan dingin. Apa? Tidak apa-apa mencari tempat di mana arwah orang mati menghilang. Tapi Pak Tua Gu, jika dia tahu kamu ada di sini, dia pasti akan pergi. Jika kamu tidak mengatakannya, tidak akan ada yang tahu. Setelah Lin Tian mengatakan ini, dia menampar dahi pihak lain. Master Sekte tertegun sejenak karena Lin Tian telah diam-diam memasukkan jejak jiwanya ke pihak lain. Nanin yang berada di samping, menampakkan ekspresi bingung, hingga Master Sekte berkata dengan muram, jika kamu kejam. Pergi. Mengerti. Pemimpin sekte pergi dengan murung, sementara Lin Tian duduk di sudut dan menatap Nenek Qin. Nenek Qin bertanya dengan ragu, jika kamu hanyalah seorang kaisar abadi. Mengapa Master Sekte ini begitu takut padamu? Tebakan. Nenek Qin bertanya dengan rasa ingin tahu, mungkinkah kamu sangat kuat? Sesuatu seperti itu. Lin Tian sama sekali tidak rendah hati, dan Nenek Qin terus bertanya, mengapa kamu mencari tetua Gu? Soal ini, kamu tidak perlu bertanya. Lin Tian tersenyum pada Nenek Qin, tetapi Nenek Qin ragu-ragu. Lin Tian terus duduk di sana dan menunggu, dan hari-hari pun berlalu satu demi satu. Selama periode ini, Master Sekte datang beberapa kali dan melaporkan semua tempat yang dia kumpulkan kepada Lin Tian. Lin Tian melihat ke banyak tempat dan merasa bingung. Hanya ada beberapa tempat yang disegel dengan Raja Hantu Kuno, tetapi ratusan tempat muncul dalam beberapa hari. Nenek Tuain tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Tian sampai aura aneh muncul dari luar dan Lin Tian segera menjadi bersemangat. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua masuk. Nenek Qin menatap lelaki tua itu, lalu menatap Lin Tian, merasa penasaran dengan hubungan di antara mereka berdua. Mengapa kau menatapku? Pak Tua Gu berjalan mendekat dan tidak menyadari Lin Tian yang bersembunyi di balik bayangan. Nenek Qin berkata, seseorang mencarimu. Baru pada saat itulah Pak Tua Gu menyadari ada yang tidak beres. Lin Tian menghela napas dan tersenyum, aku sudah lama menunggumu. Pak Tua Gu menatap Lin Tian dari atas ke bawah. Apakah aku mengenalmu? Kamu tidak mengenalku. Omong kosong, jika aku mengenalmu, aku pasti sudah menyapamu sejak lama. Lin Tian tertawa dan berkata, Lindi, setidaknya kamu harus mengenalnya. Pak Tua Gu langsung murung dan berbalik untuk berlari. Lin Tian juga tidak lambat. Dengan beberapa teknik lompatan spasial, dia tiba di depannya dan mengirimkan kepunahan virtual. Pak Tua Gu segera mundur dan hanya bisa kembali ke dalam gua. Nenek Tuain tercengang dan tidak percaya bahwa seorang kaisar abadi benar-benar begitu menakutkan. Penatua Gu menatap Lin Tian dengan muram. Lindi, apa yang ingin kamu lakukan? Kau mengirim orang untuk berurusan dengan muridku. Menurutmu apa yang harus kulakukan? Lin Tian menatap Gu Tua dan berkata dengan dingin. Gu Tua menggertakkan giginya dan berkata, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Itu adalah kata-kata dewa. Dan dewa ini sangat kuat. Aku tidak memiliki kekuatan untuk melawannya. Oh, apakah orang ini? Lin Tian mengungkapkan suara dan bayangan hierarki dari sebelumnya. Ya, itu dia. Tetua itu tertekan, tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, jika kamu benar-benar melakukan kesalahan, maka kamu harus membayar harganya. Apakah salahku jika aku diperintahkan melakukan ini? Bukankah seharusnya aku salah? Lin Tian Bing merasa dingin, sementara tetua itu menjadi marah dan berkata kepada Nenek Qin, tolong, mari kita hadapi dia bersama. Nenek Tuain bertanya dengan rasa ingin tahu, apa sebenarnya dendam kalian berdua? Aku hanya mengirim orang untuk menjebak muridnya, tetapi aku tidak membunuh muridnya. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan punya kesempatan untuk datang ke sini sekarang. Kata tetua itu dengan sedih.